Baik, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagai perbandingan antara kitab suci orang Nasrani dan orang Muslim. Pada kesempatan kali ini ada berbagai macam kesamaan dan perubahan di kitab-kitab suci, baik yang sebelumnya, tanggapan sebelumnya, kalau ditanggapi dengan benar, berbagai pergeseran dan berbagai perubahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan persamaannya arti yang terdapat di Wahyu nanti. Ada artinya Alfa dan Omega. Apa bedanya dengan di Asmaul Husna? Kalau dia di Muslim ada yang disebut akhir dan awal, yaitu awal dan akhir. Ada yang kata akhir di situ. Siapa di situ yang sebenarnya yang awal itu dan yang akhir? Kalau di bahasa Kristen dia Alfa dan Omega. Apakah dia yang disalibkan? Apakah dia yang menciptakan yang disalibkan? Apakah dia yang tidak kelihatan? Dan apakah dia itu yang kelihatan? Itu sebuah perdebatan yang sungguh luar biasa. Kalau Anda nanti mengikuti video ini, akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan gampang sekali tanpa ada perdebatan yang monumental. Tanpa banyak-banyak berpikir panjang untuk menjawab, dan biar kitab suci itu sendiri menjawab. Dan keduanya ada jawaban, tetapi tergantung kita bagaimana menyikapi itu, mana yang lebih benar menurut keyakinan kita masing-masing. Dan itu saya yakini bahwa kalian bisa lebih menilai mana yang lebih benar dan mana yang hak dan mana yang batil. Itu istilah-istilah yang ada nanti di orang-orang Muslim. Sejak saya belajar perbandingan agama ini, banyak perubahan dan banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ini lebih baik kita belajar sendiri daripada kita hanya mengambil referensi dari orang lain, dan lebih tepatnya kita belajar sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan nanti video bersama mu'alaf, bagaimana kesaksiannya dan kehebatan Al-Quran itu, bagaimana kehebatan kitab suci itu mengubah hidupnya sehingga keyakinan lamanya ditinggalkan dan keyakinan barunya nyata dalam dirinya. Dan saksikan videonya, saya akan tayangkan. Sekian aja dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga di kemudian hari dan di kemudian waktu kita berjumpa kembali dan membahas sesuatu yang lebih ekstrim lagi, lebih kedalaman lagi, agar lebih paten kalian dalam kajian-kajian kitab suci. Sekian dan terima kasih. Oras Jalagabe. Apa tuh? Alhamdulillah ya, kita sekarang bisa ketemu dengan Bang Ronald. Kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana ceritanya kok bisa jadi mantan kafir. Nah, jadi ceritanya berarti lahir dari keluarga Kristen. Ya, lahir. Orang tua berarti apa? Aktif di gereja? Aktif. Kerjanya Kalau apa, Bang? bapak saya udah pasti di HKBP. Oh, HKBP. Kalau mama saya kan dari kecil itu memang keturunan Betawi Kristen ya. Oh gitu. Jadi kalau di Pondok Gede itu cukup dikenal. Kalau yang ke gereja itu dia pakai peci. Oh. Di Kampung Sawah namanya. Kampung Sawah. Iya. Oke. Jadi mama saya di Betawi Kristen. Oh, jadi mamanya bukan Batak? Bukan Batak. Mamanya Betawi. Oke, berarti ini Batak Betawi berarti ini ya? Babet. Batak Betawi. Kalau orang papanya Bang Ronald kelahiran Jakarta atau kelahiran Tarutung. Oh, Tarutung. Jadi merantau. Oke. Jadi dari kecil kerjanya HKBP. Karena di Kampung Sawah dulu belum ada ya. Waktu itu HKBP paling dekat di Pondok Gede. Yang dekat rumah itu ya di Pasundan, GKP Pasundan, Gereja Kristen Pasundan.
Orang Batak ke gerejanya gereja Sunda. Gereja Sunda. Jadi kebaktiannya bahasa Sunda. Ada jam-jam tertentu memang pakai bahasa Sunda. Oke. Masih ingat nggak? Akulah jalan dan kebenaran, dan itu bahasa Sundanya apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? bahasa Inggris saya nggak tahu. I'm the way, the truth ya. Iya, gitu. bahasa Sundanya malah nggak Nggak tahu. Dari kecil gereja Pasundan. Dari kecil ya, sekolah minggu di situ juga. Oke, sampai Sampai kira-kira SMA ya. SMA. Ya, SMA itu kebetulan saya masuk dalam satu komunitas yang saat itu boleh dibilang yang punya aliran karismatik. Oke. Gerejanya? Yang tepuk-tepuk tangan, Nangis-nangis. gitu-gitu. Basaro. Basaro ya. Oh, bisa Bahasa Roh? Bisa. Wih, keren. Gua nggak bisa loh. Dulu kursusnya di mana Bahasa Roh? Kursus di Pondok Gede. Oh, udah gede. Berarti apa? GBI? Sebelumnya sih karena itu dulu jatuhnya semacam komunitas saja. Oke. Persekutuan. Persekutuan ya, Oke. persekutuan. Waktu itu saya memang yang sebelumnya itu dari denominasi gereja tradisional ya, yang terbiasa dengan liturgi, tiba-tiba memang mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru dari ditata cara ibadah juga yang baru, dengan tepuk-tepuk tangan, kita pakai musik ya. Joget-joget. Nah, ya seperti itulah ya. Jadi karena waktu itu pun masih boleh dibilang sesuatu hal yang sangat baru dan excited banget, karena kan usia juga waktu itu masih usia pencarian jati diri ya di SMA itu, dan saya betul-betul aktif di situ. Jadi Mulai dari sekolah, kemudian saya sampai jadi pengurus rohani Kristen di sekolah, kemudian sampai saya membangun jaringan untuk persekutuan pelajar di Jakarta Timur. Oke. Jadi waktu itu juga saya sempat, kita sama kawan-kawan kita buat kebaktian kebangunan rohani di Padepokan Pencaksilat. Widih. Itu yang datang 5.000 ya, 5.000-an. 5.000 Kristen semua atau campur itu? Kristen semua. Pelajar ya, pelajar. Itu sejabodetabek. Widih. 5.000? 5.000 itu. Masih SMA udah itu bisa full, itu Iya, full tempat Padepokan Pencaksilat full. Iya, masih SMA Iya. bisa bikin event begitu. Iya. Yang datang 5.000. Keren amat. Ada KKR-nya berarti ya? Ya itu KKR pelajar waktu Ada penyembuhannya juga. ya ada termasuk di situ lah, ada termasuk. Pendetanya siapa waktu itu? Waktu itu kakak rohani saya namanya Bang Din. Nah waktu itu saya punya ya beliau dulu masih belum PDT ya, masih evangelis ya. Itu almarhum Bang Martin dia. Oke. Martin Rimart, kebetulan beliau keturunan Belanda lah. Oke. Kayak gitu. Kemudian perjalanan spiritual saya juga terus berlanjut sampai karena waktu itu betul-betul ya mengalami satu transformasi perubahan ya yang sangat excited dan memang pencarian jati diri juga untuk pembuktian kan, masa-masa itu kan saya bisa nih melakukan semuanya, saya bisa gitu. Bahkan saya sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk melakukan penginjilan tuh. Waktu SMA? Iya, SMA. SMA udah jadi penginjil? Iya. Terus sampai kemana ke tuh? daerah-daerah pedalaman lah ya. Sampai waktu itu pengalaman saya sampai ke Diwak, daerah Diwak. Salatiga Diwak. Ya, itu sampai ke atas dia. Belum ada listrik ya, itu belum ada listrik tuh. Gunung-gunung berarti? Gunung-gunung. Di atas itu dia ada perkebunan tembakau ya di situ, penghasil tembakau. Jadi di situ kita bikin KKR, di situ kita bikin kebaktian, gitu-gitulah, semacam itulah waktu itu. Terus yang datang orang-orang Islam atau orang Kristen? KKR di sana? Orang Islam banyak yang datang. Orang Islam yang datang. Iya. Terus kita juga kan termasuk di sana juga karena kebetulan jaringan kita lumayan bagus lah dari segi profesional, ada juga yang memang di bidang kesehatan, jadi kita juga memberikan di sana semacam ada pengobatan gratis seperti itu juga. Seperti itu lah. Gratis. Terus apa lagi? Les bahasa Inggris ada nggak? Nggak ada.
nggak ada waktu itu belum. Terus bagi-bagi sembako. Nah, ya antara saya kisaran itulah. Oke. SMA Seputar udah jadi itulah ya. penginjil. Iya. Itu berarti di belakangnya ada apa, yayasannya atau apa? Waktu itu saya belum terlalu paham ya. Saya cuma tahu itu adalah komunitas ya. Komunitas aja. Komunitas. Tapi kan harus ada lembaganya biasanya kan. Terakhir itu ketika ditarik ke dalam satu gereja, akhirnya banyak juga teman-teman yang tidak sepaham. Gitu, karena masing-masing kan mungkin sudah ada yang memiliki gereja lokal masing-masing. Jadi waktu itu kita ditarik ke gereja Kristen Kemah Daud namanya, GKKD. Gereja Kristen Kemah Daud. Iya. Terus? Jadi begitu mau ditarik ke sana, banyak juga kawan-kawan yang tidak ikut. Artinya kembali ke masing-masing, termasuk saya salah satunya. Nah, karena waktu itu saya merasa nyaman di Betel, akhirnya saya gabung di gereja Betel. GBI. GBI apa nih? Tiberias apa Betani waktu itu nih? yang di Pondok Gede, Pak Niko ya, gereja Pak Niko. Sama kita. Waktu masih bujangan saya di Pondok Gede. Iya, di Pondok Gede. Itu. Berarti pintar nyanyi dong nih berarti nih. Ya, dulu salah satu tugas saya jadi worship leader. Memimpin pujian ya. Haleluya gitu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu penginjilan ke daerah-daerah itu berapa lama, Bang Ronald? Sempat waktu itu sampai di sana tuh kadang 2 bulan. 2 bulan? Ya, 2 bulan di sana. Itu setelah Pak lulus SMA atau masih sekolah? Waktu itu kan kadang suka ada libur juga ya, libur sekolah ketika libur panjang. Liburan panjang dipakai buat pelayanan lah. Jadi dulu hampir sepenuh waktu itu memang di pelayanan. Malah dulu kita ada tempat sekretariat atau base camp, dan itu kita stay di situ sama-sama kawan-kawan di situ. Dan saya salah satu yang stay di situ. Sekretariat itulah ditempatkan gitu. Ya, kalian untuk jaga juga di situ, jaga tempat ya. Gitu. Bang Ronald ingat nggak selama penginjilan di daerah itu sudah memurtadkan berapa orang? Banyak kayaknya. Ingatan berapa kira-kira? Kalau ingat nggak ingat jelasnya lah, karena ya banyak lah ya, banyak. Dan saya juga di SMA juga saya salah satu yang memuridkan ya. Saya memuridkan. Istilahnya memuridkan. Jadi kalau semua bangsa muridku ya. Yes. Ya, seperti itulah. SMA sudah bisa memuridkan gitu. Ya. Jadi baptis juga di sana. Iya, kan ya di sana kan banyak kolam ya, ada. Jadi kan kalau kita membaptis kan harus ditenggelamkan gitu ya. Baptis Islam. Baptis Islam. Gitu. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, seperti itulah ya. Terus setelah selesai masa-masa penginjilan itu kembali ke kuliah. Kuliah. Saya masuk ke fase kuliah. Jadi mahasiswa di Universitas Lampung. Di Lampung. Di Lampung. Terus? Jadi dulu gini ceritanya. Sebetulnya sejak SMP ya. Sejak SMP itu saya sudah planning diri saya untuk terjun di mempersiapkan diri untuk ke militer sebetulnya. Gitu. Karena kelas 1 SMP saya dimasukin ke bela diri. Jadi saya karate itu sejak SMP saya sudah masuk karate full body contact. Sampai ban apa? Dulu namanya Kala Hitam. Kala Hitam. Ya, SMP itu saya sudah juara. Kejuaraan daerah. Saya juara Jawa Barat di fight ya. Saya juara Jawa Barat. Terus juga kejuaraan pelajar antar pelajar juga saya juara. Dan terakhir itu saya sedang persiapan SMA nih ya. Sedang persiapan untuk kejuaraan di Nepal waktu itu. Internasional? Asia tapi di Nepal. Terus? Nah, setiba-tiba saya masuk dalam satu komunitas itu dan semuanya saya tinggalkan. Gitu. Nah, padahal waktu itu saya sudah dapat semacam surat rekomendasi ya dari waktu itu ketua Forki
masih di jabat Pak Hayono Isman waktu itu, Kopassus. Karena saya juga prestasi, fisik saya juga oke, ya secara nilai juga saya bagus, itu. Tapi ya setiba-tiba karena itulah ya, bicara doktrin ya, jadi semuanya bisa saya tinggalkan waktu itu. Terakhir ban apa itu jadi? Sabuk hitam dan satu. Sabuk hitam, jadi ban hitam. Ban hitam Oh, oke. dan satu. Saya terakhir ban radial. Goodyear. Dan satu terakhir. SMA sudah berprestasi, kegiatan olahraganya ditinggalin untuk penginjilan. Niat banget ya ceritanya. Asik. Terus setelah penginjilan selesai, kuliah di Unila. Di sana juga banyak penginjilan. Itu pun ya? sama, ya, sampai ke daerah Simpang Penawar, SP6A sana tuh jauh dia tuh. Oke. Penginjilan juga. Iya sama di situ. Ya karena memang sudah terbentuk ya. Gitu. Komunitasnya mah di mana-mana itu berarti ada ya. Ada. Gitu. Komunitasnya apa kalau boleh tahu? Enak kasih disebutin ya. Kalau nggak boleh sebutin nggak apa-apa. Tapi tadi udah ngomong semua. Nggak usah sebutin nggak apa-apa. Cuman ya ini buat pelajaran aja buat kita semua ya. Tapi terus setelah kuliah selesai nikah. Habis itu ya masuk fase kerja dulu. Kerja dulu. Karena langsung nikah. Kerja dulu, saya masuk di Astra. Oh iya di Astra Daihatsu ya. Cukup lama di sana. Kemudian saya nikah. Itu Astra Daihatsu di pabrik atau di showroom? Di showroom, di Oh, dealernya, showroom. di sales ya, sales. Astra Daihatsu Sales Operation DSO. Oke. Di cabang Cibubur. Saya dari 2006 sampai 2014. Wih lama juga ya. situ. Hampir 8 10 tahun ya? lah. Hampir 10 tahun ya? Iya. 8 tahun. 8 tahunan. Terus? Dari situ saya nikah pun waktu di Astra. Oke. Anak-anak pun lahir anak Astra. Jadi Oke. yang lahir hanya bawa badan aja. Oke. Waktu itu ya, waktu itu. Tapi sekarang kan katanya sih udah nggak seperti itu lagi. Oke. Astra sudah banyak berubah sejak Undang-Undang MD3 berlaku ya. Apa tuh? MD? Ya outsourcing dia jadi. Oke. Kalau dulu saya masih full di cover oleh Astra mengenai kesehatan, termasuk biaya lahiran anak, semuanya di cover. Ya. Gitu. Nah, Istri orang mana? istri saya mantan dong, mantan. Mantan. Oke. Ya. Mantan saya dari papanya dari Melayu Delhi, mamanya dari Binjai. Binjai, orang Binjai. Cina Medan. Oh, Cina Medan. Cina Medan. Bukan Bintara Hokian. Jaya, bukan Bintara Jaya bukan ya? Bukan. Bintara Jaya, Binjai. Binjai Medan. Iya, Binjai Medan. Oke. Cuman papa mertua itu Melayu Delhi. Oke. Melayu Delhi. Jadi sebetulnya mantan istri saya dulunya dari Muslim. Oke. Menikah dengan saya, ikut saya. Masuk Kristen. Masuk Kristen. Diinjilin. Injilin, Wih. ya kan. Karena Namanya juga penginjil ya. Asik. Susah nggak dulu waktu nginjilin istri itu? enggak juga sih. Nggak lama ya? Iya, karena kan kita udah experience. Ada expert, oke. expert. pro. Kelasnya pro. Udah nggak usah dibahas ya. Itu nggak usah dibahas ya. Iya, jadi Oke, seperti nikah. itulah kisahnya. Ya terus. Seiring waktu berjalan, di tahun 2014 saya memutuskan untuk keluar dari Astra karena saya merasa sudah cukup modal, sudah cukup jaringan, sudah cukup pengalaman untuk saya memulai karir di wirausaha. Oke. Nah, mulailah saya bangun dealer mobil bekas saya, namanya itu Zigen Motor. Oke. Nah, Zigen itu sebetulnya nama anak saya. Oh. Ziva dan Genza, nah, singkatannya Zigen. Ya. Nah, Zigen Motor waktu itu berjalan baik, bagus. Mobil second. Mobil second itu, dan saya juga kita bisa punya aset. Ya, saya tinggal di klaster Ebony di Medland Transyogi. Di situ saya jadi Pak RT. Widih. Ya, kalau dari segi keyakinan saya sebelumnya, ya saya menjalaninya dengan baik. Termasuk ketika saya jadi Pak RT pun di klaster saya, ketika warga-warga yang Kristen
dan Katolik ya, mau adakan kebaktian pasti di rumah, Oke. di tempat saya pasti. Nah, dan waktu itu malah ketika warga yang dari Muslim ingin mendirikan musola, itu saya salah satu yang menentang di situ. Wih. Dengan berbagai macam alasan lah ya, karena saya merasa punya power waktu itu ya kan, sebagai Pak RT. Pak RT. Gitu. Terus? Jadi Tapi ngomong-ngomong, waktu selama itu berkarir, usaha, itu perpuluhan lancar. lancar. Perpuluhan saya lancar, karena kebetulan memang semuanya dipegang istri ya. Jadi memang dia laporan, kadang pernah juga ya sampai ya lumayan fantastis lah. Nggak pernah ditelepon pendeta, halo Bang Ronald sehat gitu belum ya? Sebenarnya saya nggak terlalu mengharapkan itu sih. Ya. Enggak, saya waktu itu pernah telat gitu. perpuluhan kali. Diingetin. Langsung ditelepon, Pak, iya kalau ini sehat gitu. Terus? Tapi nggak sampai seperti itu. Iya. Berarti dulu waktu di gereja, setiap bulan nama Bang Ronald terpampang nomor 1 dong? Kan kita di Betel. Iya, di Betel kan gitu. Saya juga dulu gitu. Nggak ada sih, nggak ada reportnya justru. Kan dulu saya di GBI. Kita nggak ada reportnya. Setiap bulan dipampang papan tulis nama A perpuluhan berapa, B perpuluhan berapa, C berapa gitu. Saya nggak ada itu sih. Enggak ya? Di gereja berarti udah rahasiakan tuh ya? Off the record mungkin ya. Off the record lah ya. Itu. Jadi waktu berjalan, kemudian di 2019 saya memutuskan untuk nyalek. Widih. Daerah Bekasi. Bekasi kota. Ya. Dapil Pondok Gede, Pondok Melati tuh. Terus? Gitu. Dan memang waktu itu istri juga nggak terlalu setuju. Cuma karena saya merasa punya power lah. Ambisius ya. Nah, jadi ya saya melangkah sendiri. Nah, ketika tiba-tiba hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, jadi kalah di situ, kalah waktu itu, akhirnya berantakan dan stres sendiri. Tapi nggak sempat masuk ke rumah sakit yang khusus caleg itu kan? Hampir. Oh hampir. Itu recovery-nya kurang lebih 6 bulan. 6 recovery. Bulan. Jadi setiap hari itu kerjaan saya hanya ngurusin tanaman aja. Ya kan, pindahin pot, dan waktu itu pun masih membuang duit tuh. Karena tanaman yang saya beli itu kaktus. Ada yang kecil-kecil, yang mini kaktus tuh ya. Harganya mahal-mahal juga tuh. Sampai saya beli media tanamannya, ya kan, segala macam. Jadi itulah yang jadi pelarian saya waktu itu. Nah, dan ketika selesai itu kurang lebih 6 bulan, baru saya mulai mau bangkit lagi, dihantam lagi sama COVID. COVID. 2020 berarti. 2020 sampai 2021 tuh ya, lockdown tuh. Jadi udah saya jatuh, makin dihantam lagi tuh, betul-betul tergeletak lah. Begitu, karena waktu itu kita nggak bisa, apalagi mau bisnis, nggak bisa keluar dari rumah kan, di rumah aja. Ya. Nah, yang showroomnya itu tadi yang 2 udah tutup. Karena modalnya kesedot juga di nyalek itu. Karena saya orangnya gitu, kok. Kalau udah terlanjur basah, saya mandi sekalian. Berenang sekalian ya, tenggelam deh gitu. Sama jadi kayak waktu dulu juga. Nyaleknya tahun berapa tuh? 2019. 19-nya. 2019. Nah, kemudian waktu berjalan, saya coba untuk bangkit lagi dengan ya cukup berantakan ya, ekonomi berantakan, ditambah yang masalah COVID itu, ya akhirnya rumah tangga pun mulai goyang tuh kok, mulai goyang, terus ya karena basic saya juga mungkin nggak kuat, ya akhirnya saya waktu itu yang saya kejar itu materi aja, gitu. Bahkan saya sampai ke Bangka. Ya, saya kerja di Bangka. Di otomotif juga. Di dealer Daihatsu Bangka. Nah, di sanalah ketika itu mantan saya sempat mengancam saya akan proses gitu. Cuman saya masih percaya diri, masih pede aja, gitu, ya kan. Dan saya nggak tahu ternyata memang
betul-betul diproses kok. Beneran? Beneran gitu. Nggak sempat datang ke sidang? Nggak sempat, saya nggak datang juga. Tiba-tiba kemudian saya pulang ke Jakarta, dan kemudian nggak lama itu mantan saya nikah. Oh, oke. Sekarang udah nikah lagi Nikah berarti? lagi. Anak-anak? Anak-anak masih sama mantan. Ikut mantan. Oh, berarti sekarang bujangan nih? Bujangan. Oh, bujangan. Sendiri. mau promosi nggak nih? Buy one get one gitu? Buy one get two. Oh, buy one get two ya? Oke. Jadi sekarang ceritanya Bang Ronald kerja lagi atau usaha? Statusnya masih kerja. Masih kerja. Ya, jadi ketika istri saya betul-betul ternyata menikah, ya ternyata saya goyang juga, betul-betul limbung, limbung, baru tersadar ya kan. Kan ada kata-kata mutiara. Apa tuh? Kita baru sadar kalau udah kehilangan, ya kan. Terus? Jadi dari situ saya menjalani kehidupan yang seperti nggak ada aturan, semua mau saya aja. Ya, saya betul-betul yang di luar batas lah ya. Ya, tambah lagi dengan status saya yang sendiri, gitu. Tambah lagi dengan ya penghasilan juga yang lumayan. Berarti gitu. hura-hura gitu? Ya, huru-hara. Oh, huru-hara. Hura-hura dan huru-hara. Huru-hara dan hura-hara. Ya. Ya. Bahkan saya sampai 2025 itu saya ke Bali, saya terima job di Bali. Oke. Di Brand Cherry Bali. Dealernya di Kuta, Legian Kuta. Oke. Kuta. Nah, selama 3 bulan lah saya di sana, betul-betul hidup dalam sebetulnya sih saya melakukan sebuah pencarian. Apa sih yang hilang gitu loh. Ya, mencari sesuatu yang bisa untuk memberikan saya tuh kepuasan buat saya. Oh, jadi setelah cerai, Bang Ronald, iman Kristennya gimana? Ya sebetulnya sempat juga saya masuk lagi ke satu komunitas yang seiman dengan saya. Ya, saya juga didoain, saya juga dinasehatin. Oke. Tapi saya merasa malah kosong aja. Oh gitu. Bahkan saya sampai saya ke Bali, itu pun di Bali pun saya sebetulnya pencarian ya kok. Oke. Saya sampai di sana diajak melukat. Apa? Melukat. Melukat Jadi apa? dimandiin tuh di sungai itu. Oh, maksudnya biar bersih gitu? Ya bersih ya. Rohaninya gitu Iya. maksudnya? Oh, Iya. terus? Seperti itu. Tapi ya kosong aja. Gitu. Nah, nggak kemudian awal bulan ya, saya balik ke Jakarta Awal lagi. bulan Juni? Kemarin awal Januari. Januari, oke. Saya balik ke Jakarta lagi. Nah, terus saya tetap kerja. Ya, cuma selama saya menjalani kehidupan ini kok kosong aja, nggak ada arah. Ya, apa yang mau saya cari? Apa sih yang mau saya dapetin ini apa? Gitu. Saya nggak ada arah dan tujuan. Ya, terus berjalan sampai sebetulnya momentum kritisnya itu kemarin ketika saya pindah kerja di Bogor. Oke. Ya, di dealer Bogor, di sana saya ngekos kok. Gitu. Jadi anak kos berarti? Anak kos. Wih, Nah, bujangan, tiba-tiba anak kos lagi. di kosan itu tiba-tiba saya dalam situasi yang depresi malam itu. Oke. Depresi banget kok. Kenapa kok saya sepertinya nggak bisa berubah? Kenapa kok saya begini aja hidup saya? Apa sih problemnya? Apa sih masalahnya? Gitu. Saya tanya. Sebetulnya saya protes. Gitu. Di mana pencipta saya? Oke. Jadi malam itu betul-betul ngeblank. Saya ngeblank tuh. Nah, sampai saya berpikir hidup ini udah nggak ada gunanya. Nah, setiba-tiba itu di saat titik terendah saya lah ya, saya udah lagi shoot banget, saya kerja aja, saya udah besok mau kerja udah males lah gitu. Kayak kok tahap apa yang saya cari gitu, tahap apa sih yang mau saya dapetin gitu. Toh selama ini saya juga dapat uang juga nggak jadi puasan buat saya.
gitu. Nah, ketika saat itulah ya itu udah kira-kira jelang udah jam-jam 2-an lah kurang lebih ya. Saya berperang nih di dalam batin saya nih, berperang dia. Saya sampai berpikir udahlah, hidup udah gak ada gunanya buat saya. Dan setiba-tiba itu seakan ada yang mendorong saya untuk mengucapkan sesuatu yang itu betul-betul asing. Apa itu? Ya, itu asing buat saya. Ya, seakan-akan ada yang mendorong untuk saya mengucapkan